dihadapkan sebagai tersangka untuk apa? Disidangkan begitu. Itu satu hal yang memang sangat memprihatinkan. Dari hiruk pikuk cerita ini yang Pak harus dipelajari, dijadikan sandaran kita mengkontemplasi, yaitu adalah jangan gegabah dalam hidup, jangan kemudian ribut-ribut, mencemarkan orang lain, kemudian mengutak-atik privasi orang lain, itu jangan. Atau kita berbicara, bersikap tindak supaya apa? Jangan kemudian masuk ke dalam perangkap hukum pidana yang rasanya sebenarnya nggak perlu. Ini yang sedang dijalankan oleh Suryo CS, Suryo, Tifa, Rismon. Kan jadi tersangka kan mereka mau ribut lagi udah susah, udah jadi tersangka kan, tinggal proses hukum jalan. Ketika sudah tersangka, proses hukum jalan. Jalannya kemana? Ya ke pengadilan. Nah, pertama ke kejaksaan dulu tuh untuk P21, habis itu baru ke pengadilan, gitu kan? Tapi yang paling disayangkan nanti ketika berkas P21 pas tahap 2, kan mereka digadang-gadang oleh polisi, ayo berangkat kemana? Ke pengadilan penghadapan, ke kejaksaan kan, penghadapan kan? Penghadapan apa P21? Tahap 2 kan? Mereka dibawa tuh sama teman-teman penyidik polisi. Ayo ke kejaksaan. Kenapa? Dihadapkan sebagai tersangka untuk apa? Disidangkan begitu. Itu satu hal yang memang sangat memprihatinkan. Dari hiruk pikuk cerita ini yang Pak harus dipelajari, dijadikan sandaran kita mengkontemplasi, yaitu adalah jangan gegabah dalam hidup, jangan kemudian ribut-ribut, mencemarkan orang lain, kemudian mengutak-atik privasi orang lain, itu jangan. Gitu. Bang, ini kan ada juga tambahan, itu bukan hanya tudingan ya Bang, tapi ada manipulasi data yang diucapkan sama dari Polda sendiri pada saat ini. Artinya ini ijazah Jokowi yang diteliti sama mereka ini adalah diedit gitu, tapi mereka masih terus menyangkal loh Bang. Ya nggak apa-apa, menyangkal kan boleh, sampai persidangan tuh menyangkal boleh gitu. Banyak orang menyangkal, bahkan ada orang menyangkal Tuhan, ada juga gitu. Ini kan cuma persoalan ijazah, mereka sangkal sama nggak apa-apa. Nah, jadi begini, penyidikan yang sudah berjalan profesional, biarkan dia berjalan profesional sampai ke tingkat kejaksaan akan profesional juga. Begitu sampai di tingkat pengadilan baru nanti ribut-ribut di sana lagi. Makanya kita sarankan Suryo CS, udahlah nggak usah ribut-ribut lagi, hadapilah perkara ini menjadi perkara hukum, bukan perkara perang wacana atau perang paradigma sistematika di tingkat masyarakat, bukan perang pemikiran, bukan frame-frame, bukan begitu sekarang ini perang hukum. Jadi mereka harusnya fokus kepada materi-materi hukum yang akan nanti menjadi upaya pemberantasan mereka di persidangan. Udah fokus ke sana, jangan lagi ribut-ribut malah ijazah palsu, ijazah asli segala macam. Kita aja nggak mau ribut kok begitu. Bang, ini publik masih bertanya-tanya kenapa setelah dijadikan tersangka masih belum juga melakukan tahap penahanan. Begini, tersangka ini kan jatuhnya adalah pencemaran nama baik kan dengan undang-undang ITE. Kita lihat tuh ancaman hukumannya. Kalau ancaman hukumannya cuma di bawah 5 tahun yang nggak ditahan bisa. Gitu. Jadi ya tidak ditahan gitu. Tapi sama kayak kasus pencemaran yang lain, kasusnya Kim, Rasman kan kasusnya sama itu kan. Sama juga dengan nanti kasus ini penyebaran nama baik juga ini kan. Tidak ditahan sampai sidang tidak ditahan, tapi kan dampaknya buat mereka kan berat. Gitu. Jadi apalagi kalau sudah diputus terus inkrah, ya sudah masuk penjara lah. Rasanya yang perkara seperti ini jarang ada yang percobaan hukumannya. Jadi memang ketika memang inkrah entah setahun, entah 2 tahun ke depannya mereka kemudian dipidanakan dan kemudian dihukum, kemudian masuk ke dalam wilayah-wilayah menjalani hukuman penjara. Tapi pasar berlapis loh Bang. Berlapis? Lapisnya apa? Kan penyamaran nama baik, lapisnya apa? Manipulasi data. Itu mungkin siapa tahu atau berkemungkinan ketika tahap 2 ditahan. Begitu. Ketika tahap 2 sama jaksa ditahan bisa jadi begitu. Sekarang tidak ditahan atau belum ditahan. Tapi kan mereka status tersangka belum di BAP sebagai tersangka kan? Hari Kamis ini Bang. Kita lihat kalau hari Kamis ini kemudian diputus tersangkanya di BAP, dan kemudian kan selama proses BAP tersangka itu kan ada pikiran-pikiran dari pihak penyidik, ditahan enggak gitu. Kalau memang ada pasalnya berlapis dan memenuhi unsur ditahan, ingat timbang-timbang dari penyidik, ditahan apa enggak begitu. Ya, kalau penyidik timbang-timbang ditahan, ya ditahan nanti hari Kamis. Timbang-timbang penyidik dilepas, ya dilepas begitu. Sekarang timbang-timbang penyidik karena yang punya kewenangan penyidik polisi sekarang ini. Tapi menurut Abang sendiri Bang, ada penahanan? Itu kayak suara poket. Ya, tahan enggak gitu. Perihal soal
mantan ketua MK tuh Bang, Jimli Sidik tuh yang masih mendukung ini bener loh, maksudnya dia mendukung apa yang dilakukan Rosario itu gimana tuh Bang, ketua MK Bang? Ya itu kan dukungan politis, walaupun ketua MK kan, itu dukungan politis sifatnya, karena sebenarnya beliau juga nggak tahu isinya apa. Oh, iya. Dijamin dia nggak tahu ijazah asli atau palsu, dia nggak tahu, tapi mendukung aja kan, mendukung katanya untuk kepentingan kebenaran, padahal kita nggak tahu, itu kan relatif. Jadi mendukung atau tidak itu persoalan individu masing-masing. Terkait beliau sebagai pejabat sebagainya, jangan mendukung atau menolak, diam aja netral, namanya pejabat kan. Jangan mengikuti urusan orang, apalagi dia sebagai pejabat gitu. Itu saran kepada Jimli Sidik, apalagi dia nggak tahu tuh ijazah asli palsunya kan. Dia sendiri nggak pernah ngeliat ijazah kan. Menurut kami itu ada kepentingan atau memang menyuarakan rakyat Bang? Itu kepentingannya politis sifatnya, kita harus bilang itu politis. Kenapa? Karena memang dia sendiri nggak tahu itu ijazah yang ada itu asli atau palsu kan, dia nggak tahu, cuma ilmu kira-kira kan, ilmu kira-kira kan pakai ilmu politik bisa. Nah dia pakai ilmu politik aja tuh, politiknya kemana tuh arahnya tuh Pak Jimmy Sidiki yang mendukung itu kan. Gitu. Bang, tadi abang menyebut kata apa sih kira-kira itu, tapi dari pihak kuasa hukumnya Egy Sujana memang banyak pasal yang diselundupkan, diduga mencari-nyari dengan pasal itu. Namanya pengacara bos, pengacara itu wah cari celah-celah aja. Kita juga kalau jadi pengacara juga cari celah-celah aja. Siap. Celah-celah apa? Celah-celah kehidupan. Oke. Jadi pengacara juga begini untuk cari cerita mana nih yang kira-kira abu-abu, samar-samar. Kalau udah pasti putih dia susah, udah pasti hitam dia susah. Abu-abu kan ini masih berada di wilayah samar-samar. Itu yang dicari, cari kebenaran di dalam kesalahan-kesalahan. Kebenaran memang dia cari Bang, tapi akhirnya dia mengajukan gelar perkara khusus karena di saat gelar perkara khusus kemarin dia tidak dihadirkan dari pihak pelapor dan pelapor. Gelar perkara itu kan urusan penyidik. Kita memohon penyidik supaya gelar perkara, tapi kalau penyidiknya kemudian nggak mau, ya buat apa? Kan tergantung penyidik, punya kewenangan penyidik. Gelar perkara itu boleh untuk saran, untuk apa, untuk kebersamaan atau untuk analisa bersama. Tapi ketika sudah waktunya hukum berjalan, hukum berjalan. Jadi gelar perkara khusus bisa juga ditolak oleh penyidik karena kepentingan sudah nggak ada. Gelar perkara sudah selesai. Dulu udah ada perkara khusus, gelar perkara khusus sudah banyak. Sekarang sudah selesai. Waktunya sekarang menjalankan proses-proses penyidikan yang berakuntabilitas, yang akuntabel, yang terpercaya, yang profesional, dan tidak mengada-ada. Oke, Bang, abang kan waktu itu kan juga banyak juga berlekar, ini pasti ada kriminalisasi, tapi tahap sekarang sudah ada. Siapa yang bilang kriminalisasi? Waktu itu kan banyak kan ini pasti arahnya ada kriminalisasi. Nah dong, kan pihak penyidik sudah bilang tuh, humasnya kan, Kapolda kan, nggak ada kriminalisasi. Jadi tidak ada kriminalisasi. Memang kita faktanya begitu, kita sudah analisa juga nih, emang nggak ada kriminalisasi. Kriminalisasi itu kalau dipaksa-paksa, diputar-putar, di ini, dijerat-jerat dengan sesuatu yang tendensius, pembuktiannya tendensius, itu kriminalisasi. Ini kan nggak ada. Bahkan ini cenderung lama, termasuk penyidikan yang agak lama mengenai pencemaran nama baik. Nah, tapi dari Risma sendiri, ini fakta sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa saat itu juga tidak menunjukkan ijazah asli dalam konferensi pers sendiri? Begini, penunjukan ijazah hanya ada di persidangan untuk persidangan perlu justisia. Ijazah aslinya Pak Jokowi nanti akan disita ketika tahap 2, ketika ada permintaan dari pihak jaksa supaya menghadirkan bukti-bukti asli untuk tahap 2. Itu nanti dibawa tuh, baru Jokowi bawa ijazahnya ke wilayah jaksa, dileges di sana, diformat di dalam tempelan satu bundel termasuk ijazah aslinya sebagai barang bukti. Tapi juga banyak juga analis atau pandangan hukum juga melihat ini kan ranahnya cuma pembuktian ijazah. Ini kan kasusnya bukan pidana. Ini bukan pembuktian ijazah, ini pencemaran nama baik. Orang diduga-duga bilangnya ijazah palsu, sekolahnya palsu, ijazah palsu. Itu kan pencemaran nama baik. Kalau membuktikan, nanti di pengadilan juga bisa. Dia datang ke rumah Jokowi, Pak, saya membuktikan, datang ke rumah Jokowi, dikasih tahu kok. Kayak Projo itu dikasih tahu begitu. Jadi ada yang namanya pembuktian. Kalau dia datang ke rumah Sulono, datang dikasih tahu, ijazahnya pembuktian. Kalau dia cuap-cuap ijazah palsu, pencemaran, dia cemar-cemarkan, kuliahnya palsu, ininya palsu, istrinya palsu, anaknya palsu. Itu namanya pencemaran nama baik. Berarti terakhir Bang, berarti akan ada saatnya Jokowi menunjukkan ijazahnya itu Bang ya? Ada saatnya seorang Jokowi menunjukkan ijazahnya asli. Gitu. Kalau Polda sudah bilang itu asli, ya sudah. Gitu. Tapi seberapa yakin abang sebagai analis Kita hukum? bukan Kapolda yang ngomong. Untuk kehadiran si Pak Jokowi di pengadilan nih, karena banyak meyakin bahwa tidak akan hadir Bang. Dan namanya saksi korban dia hadir dong. Kalau nggak hadir kan nanti kayak kasusnya ini kita misalnya terdahulu yang di Banten tuh saksi korban nggak ada kan, akhirnya bubar. Ini kita misalnya kan lepas. Sama begitu, makanya Jokowi harus hadir memberikan kesaksian dan keterangan yang diperlukan dalam persidangan yang sifatnya pro justisia.
hukum dan keadilan. Tapi kalau dia melaporkan ke hukum harus bukan ketun, karena ini kan pertanyaannya ketun bang, katanya banyak Apa yang ketun? untuk dilaporkan ini kan soal administrasi. Nggak ada administrasi negara, ini pencemaran nama baik. Dengan Itu. Undang-Undang ITE. Sarananya atau alat buktinya adalah ijazah itu aja. Jadi nggak ada administrasinya. Jadi sudah pos OP untuk penetapan 8 dengan klaster-klaster itu bang? Sudah. Dua klaster itu? Nah, itu urusan penyidikan itu. Jadi satu klaster yang menyebarkan, satu yang jadi gini. Ada klaster mungkin yang kemudian menceritakan berita bohong, ada klaster yang menyebarkan dengan tendensi-tendensi dengan bumbu-bumbu provokatif. Nah itu dia termasuk. Hampir aja Abang Samad masuk yang kedua itu klaster yang kedua, gitu. Tapi untung dia nggak dapat. Tapi klaster gue yang hukumannya di atas 6 tahun atau lebih dari 6 tahun. Oh klaster kedua itu. Iya. Nanti hari Kamis. Simon sama TV. Ketika udah sampai posisi penyidikan sebagai tersangka di BAP, ada waktu 24 jam tuh. Di antara 24 jam waktu itu, Dirkrim Polda Metro Jaya akan berpikir tahan enggak, gitu, pakai motoke, gitu, tahan enggak, tahan.